Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, selamat sore semuanya. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kalau dalam bacaan kedua tadi kita mendengar penderitaan zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita semua mengalami penderitaan dalam kehidupan kita. Tiada satu orang pun yang bebas dari penderitaan. Pada umumnya semua orang ingin hidupnya jauh deh. Pokoknya penderitaan gak usah ada. Semuanya pengen bahagia, pengen selamat, pengen senang, gak usah ada susah-susah. Tetapi tidak demikian yang diajarkan Tuhan. Untuk sampai pada keselamatan dan kebahagiaan, orang harus melalui jalan salib dalam kehidupannya. Saya merenung, kenapa kemuliaan itu harus melalui jalan salib? Karena justru disitulah iman orang itu bertumbuh. Kalau hidup itu hanya jalan tol saja, aman damai, nggak ada apa-apanya. Orang nggak kuat. Tapi hidup itu ada jatuh bangunnya, ada senangnya, ada susahnya, ada iman yang kadang tumbuh, kadang iman yang kadang nggak tumbuh. Tujuannya supaya kita bisa belajar. Kita semakin percaya kepada Tuhan. Maka tergantung dari Anda dan saya. Bagaimana di balik semua pengalaman penderitaan itu lalu kita mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lalu kita melihat apa yang menjadi berkat yang kita terima setelah kita memikul salib penderitaan itu dalam kehidupan kita. Kadang tadi itu kembali orang mau bahagia, tidak ada yang mau menderita. Justru dalam kebahagiaan kadang orang lupa Tuhan. Tapi justru dalam penderitaan itu orang bilang, Tuhan tolong saya itu susah loh. Maka pertanyaannya, apakah tunggu susah dulu baru kita datang ke Tuhan? Padahal Tuhan beri kita waktu 24 jam. Saya itu senang, saya kemana-mana, saya selalu bilang gini, kalau kamu mau selamat, mari kita doa ke Rahim. Awalnya saya tidak minta orang untuk doa dengan saya. Ketika saya berdoa, lalu orang tanya, waktu saya di Jakarta, di paroki Santa Olivia, mereka tanya, Romo masuk apa itu untuk apa? Saya doa ke Rahim. Boleh ikut Romo? Boleh. Dan puji Tuhan sampai hari ini mereka WA. Kalau saya kasih renungan mereka bilang, Romo terima kasih karena sampai hari ini hal baik itu masih kami buat dalam kehidupan kami, yaitu berdoa kerahiman ilahi. Di sini juga sama dengan karyawan. Tadi kami kerja-kerja lalu Pak John bilang, ini sudah jam kerahiman. Oh iya ya. Ada satu kerinduan. Kita harus haus, kalau tidak bisa. Hidup ini mah, kalau tidak haus akan Tuhan, hidup itu biasa-biasa saja. Orang tidak ditantang, orang tidak ada pengorbanan, orang mau aman. Tapi korban doa sedikit nggak mau. Tapi mau terima berkat, mau. Siapa yang mau terima berkat? Tapi cuma duduk di hadapan Tuhan sebentar aja, tinggalkan HP dulu. Tuhan terima kasih, terlalu baik buat Tuhan. Amin Tuhan. Beres. Jarang. Karena tadi tawaran dunia itu selalu lebih enak sekali. Lalu kita lupa bahwa tawaran Tuhan itu salib tapi punya janji yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar ada benih yang jatuh, ada seorang penabur, dia keluar untuk menabur. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan lalu tumbuh, lalu dimakan burung-burung karena tanahnya makan sampai habis oleh burung-burung karena jatuh di tanah. Lalu ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada yang jatuh di semak duri. Dalam permenungan saya nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Nggak ada salah kalau orang berbuat salah di muka bumi, itu manusiawi. Orang buat salah itu manusiawi. Sekali-kali orang perlu jatuh di tanah yang berbatu, orang jatuh di tanah yang dihimpit duri, supaya orang tahu, aduh nggak enak ya, nggak usah buat lagi lah. Kalau sudah tahu itu nggak enak, tapi masih mau jatuh di situ, aduh, nggak usah jadi manusia sekalian, karena nggak punya akal. Kita semua punya kelemahan. Tapi tadi saya mau mengatakan bahwa kita perlu jatuh di tanah yang berbatu-batu, kita perlu jatuh, kita dihimpit persoalan, dihimpit masalah, supaya kita tahu nggak enak. Aduh, saya butuh sesuatu, saya butuh bebas, nggak enak nih, dunia terlalu tajam nih. Kalau jatuh di jalan yang aspal kayak gini, aduh,
nggak enak sakit. Tapi kita perlu jatuh. Nggak salah jatuh. Hanya orang yang jatuh yang dia tahu, aduh nggak enak loh, jangan jatuh ya, kayak saya tuh lukanya ini loh. Cuman orang yang jatuh. Kalau orang nggak jatuh, jalan tol, dia nggak bakalan tahu sakitnya. Kamu ngomong, ini sakit loh, cuman segitu aja sakit, karena dia nggak ngalamin. Jadi justru pergumulan apapun dalam kehidupan kita, jatuh bangun kita dalam mengikuti Tuhan, Tuhan punya rencana baik dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau. Jatuh tidak apa-apa. Tapi apa makna di balik saya jatuh itu? Apa makna di balik kelemahan saya ini? Ingat, kita cuma hidup sebentar di dunia ini. Kalau kita kembali untuk hidup yang kekal atau kita pilih neraka, tergantung dari kita. Maka tadi itu, untuk sampai pada tanah, ada satu saat kelak baru kita bilang, waduh, ini pernah jatuh loh di sini, jangan lagi deh. Dosa macam ini nggak usah buat lagi deh, nggak enak. Akhirnya kita sadar lalu kita sampai pada tanah yang subur, kita berbuah lipat ganda yang luar biasa. Ada satu sukacita. Aduh, Tuhan itu baik. Dalam permenungan saya, dalam pengalaman saya, orang berdosa. Mungkin saya punya dosa jauh lebih banyak daripada Anda. Ya, karena sebelum saya masuk jarang saya hancur-hancuran. Tapi justru pengalaman yang tidak enak itu membantu saya, mendorong saya untuk melihat cinta Tuhan yang luar biasa. Aduh, ketika kita orang yang jatuh, baru kita datang, baru dia peluk kita, tuh rasanya nyamannya. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Asalkan kita mau kembali. Maka bacaan hari ini, untuk sampai pada buah yang berlimpah. Maka dia bilang tadi, barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kalau tiap hari dengar firman Tuhan, tapi kita tidak melakukan, tidak bisa. Makanya ikut Tuhan itu harus ada harga yang dikorbankan. Pasti. Orang pengen keluarganya bahagia, hidupnya sukses, jadi orang sukses. Tapi ada harga yang harus dia bayar. Untuk sampai pada keluarga itu, orang ikut retrek, Wise Woman, Priska, NE, apalagi Couple for Christ, retret yang lain. Mau retret 1000 retret, silahkan. Tapi kalau dia tidak bisa melakukan satu hal kecil dalam hidupnya, nothing. Tidak ada perubahan. 1000 kali orang mau retret, tapi kalau dia tidak bisa melakukan satu hal kecil saja dalam hidupnya secara konsisten, tidak ada apa-apanya. Tidak ada perubahan. Mau Yesus turun sekali pun tidak ada perubahan. Maka yang terpenting adalah kita melakukan satu hal kecil secara konsisten dalam kehidupan kita yang membawa perubahan. Tapi ingat, selalu ada harga yang harus dibayar. Tidak mudah, tidak gampang. Ikut Tuhan kan kita ditawar dengan banyak hal. Tapi memilih masuk surga tergantung dari kita. Tuhan hanya menentukan kau yang pilih, silakan. Tapi dia selalu mengarahkan kita untuk sampai pada kebahagiaan itu. Maka saya itu berjuang dalam hidup. Saya punya dosa terlalu banyak. Saya bilang, habis sudahlah, saya pulang. Mumpung saya masih diberi kesempatan sama Tuhan, saya pengen bahagia di surga lah. Sudah hitam kayak ini, dibakar lagi neraka, tambah gosong, tambah jelek. Itu tambah saya. Saya berpikir begitu. Maka mari Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudariku yang terkasih, kita berjuang untuk belajar dari firman Tuhan hari ini. Untuk sampai pada tanah yang subur tidak gampang. Jatuh bangun. Harus seperti itu kata Tuhan? Iya, tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada. Hanya ada jalan salib. Ingat, Tuhan bilang, barang siapa tidak memikul salib dan mengikut ia tidak layak bagiku. Aduh, ngeri juga. Yang ngomong bukan Roman J, yang ngomong Tuhan. Tapi kenapa harus pikul salib? Enggak bisa kan ketuanya aman damai. Saya membayangkan kalau dulu Tuhan Yesus mau supaya orang semuanya jadi Katolik, turunlah dari salib gampang. Beres, semua orang percaya dia habis. Tapi itu bukan jalannya Tuhan. Dia mau menunjukkan kepada kita bahwa di balik salib itu ada kemenangan. Kalau kita setia dalam hidup, harus ada pengorbanan.
Mau masuk universitas manapun anak-anak zaman sekarang boleh. Tapi kalau kamu tidak duduk tenang belajar, harus ada yang berkorban. Aduh, jangan main HP dulu, duduk tenang dulu. Nggak bisa. Jadi pastor yang baik, tapi kalau nggak mau duduk doa, mau jalan keluyuran keluar terus, ya nggak bakalan jadi pastor yang baik. Jadi kita dipanggil, lalu ada harga yang harus kita bayarkan. Harus kita korbankan dalam hidup ini, sesuatu yang harus kita bayar supaya kita boleh menikmati kebahagiaan tanah yang subur, berlipat ganda akan kita hasilkan. Tidak usah takut akan banyak tantangan dalam hidup. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, saya itu selalu mendapat begitu banyak berkat dari Tuhan. Saya juga nggak mengerti. Saya kadang bilang, Tuhan, ya kenapa saya dapat terus Tuhan? Itu yang kadang tidak masuk otak saya. Tapi saya kembali lihat, wah ternyata duduk dengan Tuhan itu mengorbankan sedikit. Tuhan, terima kasih banyak. Sebentar aja dapat berlipat ganda, nggak usah minta pun orang beri. Itu yang saya alami dalam hidup saya. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita berjuang untuk tetap setia kepada Tuhan. Apapun situasi hidup kita, kalau Tuhan sudah memanggil kita, maka Tuhan akan berjalan bersama dengan kita, sehingga kita akan menghasilkan buah berlipat.